Iya, jadi kita lanjutkan ya. Sebelumnya kita udah bahas nomor 6 sampai nomor 7 dan sekarang kita akan lanjutkan untuk membahas nomor 8 sampai nomor 10. Jadi gini, jadi di soal nomor 8 di sini, ini ada kayak semacam gasing ya. Ya ini gasing, ya ini gasing. Pertama berputar dengan kecepatan sudutnya 10 rad ya, 10 rad per detik. Nah, kemudian ditambahin bola gitu. Ditambahin bola di sisi-sisinya ini. Kemudian ditanyain itu nanti kecepatan gasing saat sekarang gitu setelah ditambahin bola gini. Ini sebenarnya simpel aja ya. Gini, pertama adalah kalau misalkan ditambahin beban kayak gini, ini pasti dari segi hukum kekekalan energi ini pasti kecepatan sudutnya berkurang. Ini pasti fix ya. Jadi opsi D sama opsi E ini udah bisa kita coret. Jadi kita tinggal cari opsi A, B, C. Udah, simpel aja. Nah, terus kita baca soalnya nih. Gambar A menunjukkan gasing yang memiliki jari-jari 70 cm dan momen inersia I. Ya, jadi jari-jarinya 70 cm, momen inersianya I. Serta berputar dengan kecepatan sudut W sama dengan 10 rad per detik ya. Nah, gambar B ini ya, gambar B di sini ini menunjukkan gasing yang berputar tersebut tertimpa dua bola pejal di sisi-sisinya. Di sisi-sisinya, aduh, salah ngomong. Yang bermasa 5 kg. Aduh, ini berat juga ya. Yang memiliki jari-jari 20 cm ya. Saya tuh memiliki jari 20 cm itu bolanya yang memiliki jari-jari 20 cm ya. Eh, dan menempel pada gasing tersebut serta ikut berputar. Nah, sekarang ditanya kecepatan gabungannya berapa? Ya, berarti kita tinggal cari yang mana ya, apakah A, apakah B, apakah C. Udah, itu aja. Next. Nah, jadi analisisnya gini. Eh, Mau kita ingat bahwa dulu waktu SMA ya, itu ada yang namanya hukum kekekalan momentum sudut. Ya. L1 sama dengan L2. Itu artinya jika tidak ada gesekan, tidak ada pengaruh luar, nggak ada, pokoknya benar-benar perfect gitu. Itu nggak bakal ada energi yang lepas gitu. Kalau di dunia nyata ya nggak bisa gitu ya. Pasti ada variabel-variabel lain gitu. Ingat bahwa ada hukum termodinamika yang kedua itu bahwa energi itu selalu menyebar gitu. Mustahil untuk menyimpan energi seideal ini. Nggak seideal ini, tapi ya ini untuk simplifikasi ya. Momentum sudutnya nggak berubah. L1 sama dengan L2 ya. L ini dalam momentum sudut tulisnya apa? L sama dengan ya I aduh I kali W. Ini apa? Ini adalah ini adalah momen inersia ya. Sedangkan W ini adalah kecepatan sudut bola gitu. Nah, kalau misalkan berlaku kekekalan momentum sudut, maka I gasing ya, I gasingnya sama L1 sama dengan L2 atau momentum sudut di A, waktu kondisi A sama dengan momentum sudut pada kondisi B ya. Itu artinya momen inersia gasing dikali sama kecepatan sudut gasing yang waktu di A ya sama dengan eh, momen inersia gasing ditambah 2 kali momen inersia bola ya karena udah ditambah bola waktu kondisi B dikali sama W aksen atau momen inersi kecepatan sudut dari bola dari gabungan pada saat di kondisi B ya. Kenapa eh, kenapa gitu ya? Kenapa gitu? Ya tadi ya karena momentum sudut, kekekalan momentum sudut. Nah, bola ini dia ikut berotasi bersama gasing karena gabungan kan dengan poros putarnya berjarak D sama dengan 50 cm dari pusat bola. Maka momen inersia bola dirumuskan. Nah, ini rumus ini rumus momen inersia tapi ketika titik pusatnya itu di luar dari titik pusat bola gitu. Misalkan gini, kalau misalkan bola biasa ya, itu kan momen inersianya ini nih, 2/5 mr kuadrat. Tapi kalau misalkan dia sudut pusatnya ternyata bukan di tengah bola, tetapi ternyata berjarak D ya, berjarak D dari pusat bolanya ya, ini harus ditambah md kuadrat ya, biar sama gitu. Ini memang rumusnya kalau nggak salah gini nih.
sama dengan IO ya. IO ditambah MD kuadrat. M ini massa benda, D ini adalah jarak jarak dari titik pusat benda ke titik pusat putar gitu. Terus ya kita masukin sama data-data yang ketemu ya. Jari-jari bola ya 0,2 kuadrat ya, tambah 5 dikali 0,5, pokoknya hasilnya nanti jadi ketemu ini 1,33 kg M kuadrat ya. Nah, apakah harus dihafal ya momen inersia? Biasanya di soal itu disediakan ya. Tapi kalau soal UTBK sepertinya enggak ya. Pokoknya kalau fun fact ya, di sini fun fact nih. Biasanya jarang dalam UTBK ya. Ini memang harus dihafal ya biar cepat, tapi bisa ya kalian cari dengan integral gitu. Kalau nggak salah kayak gini nih, integral itu misalkan mau dicari momen inersia cakram ya. Ya nanti di sini nih. Ini di sini momen inersia cakram ya. Misalkan ini titik anggap saja ini adalah sebuah partikel massa dalamnya ya. Ini adalah dv ya. dm ya. dm. Nah, momen inersia ini I sama dengan dI ya. I sama dengan dm kali r kuadrat. Gini. Oh ya ini nanti integral ya. Jadi ini diintegralin. Pokoknya nanti itu ya. Sulit ya, ini pelajaran kuliah ya. Kalau anak teknik pasti belajar ini nih. I bola sama dengan bla bla bla, ketemu ya. I bolanya segini. Terus ya kita masukin aja gitu, udah ketemu I bola nanti dimasukin ke sini ya. 10 kali 10 sana 10 kali bola terus ya ketemu 7,9 rad. Benar kan? Nggak mungkin lebih dari 10. Jawabannya P. Kalau mau tebak-tebak peluangnya 1/3, benar. Ya karena kekekalan momentum pasti bakal lebih lambat gitu. Next. Oke, nomor 9. Sebuah pemanas air dengan spesifikasi 1000 watt 220 volt digunakan untuk memanaskan air sampai mendidih selama 15 menit. Apabila pemanas ini dipasang pada tegangan listrik 110 volt, waktu yang diperlukan sampai air mendidih adalah, ini kita gambarnya gini aja nih kalau misalkan dilambangin gambar ya. Fisika itu harus pinter gambar ya. Nah, ini air nih. Ini anggap aja kawat pemanas ya. Terus dihubungkan sama kutub positif negatif ya, biar itu apa listrik bolak-balik intinya gitulah. Ini nanti dialirin listrik di sini. Alir listrik sebesar I segala macam ya, nanti airnya bakal panas gitu karena ada energi panas gitu. Nah, kalau misalkan kita analisis ya, kan ditanya nih apabila pemanas ini dipasang pada tegangan listrik 110 volt, waktu yang diperlukan sampai air mendidih adalah, nah, udah gitu aja ya. Ya udah. Pertama kita cari dulu daya listriknya gitu. Perbandingan daya listrik gitu. Yang kita cari itu perbandingan daya listrik ya. P kan sama dengan V kuadrat dibagi R gitu. Nah, terus kita cari perbandingan, misalkan daya listriknya itu P ya. Daya listrik pada saat 1000 watt 220 volt itu P. Ini udah tahu kita ya berapa gitu. Terus P1 ya berbanding P2 itu sama dengan 220 per 110 kuadrat. Kenapa gitu ya? Karena gini aja apa? P1 per P2 itu artinya sama dengan P kuadrat per R ya. V1 kuadrat per V2 kuadrat per R ya. R-nya ini nggak berubah, bisa kita coret nanti jadinya gini. P1 per P2 sama dengan V1 kuadrat dibagi V2 kuadrat. Jadinya gini ya. Nanti ketemu V2-nya, P2-nya sama dengan 1000 bagi 4. Ketemulah bahwa dayanya ketika tegangan listriknya 110 volt itu sama dengan 250 watt. Nah, kalau 250 watt, karena energi yang digunakan untuk memanaskan air sampai mendidih itu E1, E2 itu tetap sama. Itu artinya ada perbandingan di sini ya, karena E1 sama dengan E2. P1 dikali T1 sama dengan P2 dikali T2 ya. Terus dikali-kali terus nanti ketemunya gini. Ini agak lama ya. Kalau saya sih, kalau aku ya prefernya itu cara yang lebih cepat. Jadi gini. Caranya cepatnya itu gini ya. Ini simple ya. Simple ya. Ya analisis aja gitu.
analisis ya. Yang pertama adalah misalkan contoh, misalkan tegangan listriknya berkurang gitu, atau artinya dayanya juga bakal berkurang. Kalau dayanya berkurang, otomatis pemanasannya bakal lebih lama. Itu artinya untuk opsi A udah bisa dicoret, udah bisa dihilangkan ya kan. Berarti tinggal B, C, D, E. Ya enggak? Tinggal B, C, D, E. Terus gini aja simpel ya. Eh kita tahu bahwa Q itu ya, Q ya sama dengan P dikali T. Ini kan anggap aja dalam segi pemanas nih, segi pemanas nih. P dikali T ya. Daya ya, energi panas yang dikeluarkan oleh pemanas air itu sama dengan P, daya dari pemanas air tersebut dikali sama T. Atau waktu ya, waktu di mana pemanasan itu dilakukan ya. Nah, kalau kita pindahin ya, T ini sama dengan Q ya dibagi P. Udah, kalau misalkan T-nya 15 menit ya substitusiin 15 sama dengan Q dibagi P. P-nya berapa? P-nya 1000. Nih. Nah, untuk kasus 2 berapa? Untuk kasus 2 ya, untuk kasus 2 eh untuk kasus 2 itu T ya. T anggap aja T2 ya. T2 sama dengan Q. Q-nya ini tetap Q ini konstan gitu. Q2 dikali P2 ya. P2 tuh daya dari pemanas air dengan tegangan listrik 110 volt ini. Ya, terus gimana ya dibagi ya? Bentar. Dihapus dulu ya. Ini agak susah nih kalau jelasin pakai ini. Nah, ya Q-nya ini konstan ya karena nggak ada perubahan jumlah air, nggak ada perubahan konstanta air, pokoknya sama gitu. Ya ini nih air ini yang dipanaskan ini sama gitu, identik ya. Yang berbeda itu cuma daya pemanasnya gitu. Ya Q-nya bisa dicoret. Itu artinya berapa? 15 ya, per T2 itu sama dengan 1000 ini pindah ke bawah ya, 1000 bagi P2. Berarti yang dicari adalah P2. Dicari adalah P2. Ya kalau P2 itu sama dengan ya masukin aja tadinya P2 sama dengan V2 ya dibagi 220 ya atau V1 kuadrat ya dikali P1 bagi 1000. Ya karena 1000 ini P1 kita coret. Ya ini kuadrat. Terus hasilnya adalah 15 ya. 15 per T2 sama dengan V2 per V1 1 per 2 ya 110 bagi 220 setengah kuadrat ya terus T2 nya dipindahin jadinya nanti T2 sama dengan 15 ya dibagi seperempat ya. Tanda ya T2 sama dengan 15 dibagi seperempat sama aja dengan 15 kali 4 yes 60. Nah, udah simple ya enggak terlalu banyak hitung-hitungan ya ini ribet ini. Next. Oke, lanjut nomor 10 ya. Jadi nomor 10 ini merupakan hubungan dari sebab akibat ya. Apakah sebab akibat ini ada hubungan atau apakah akibat dan sebab ini benar atau tidak? Ya ini masuk ya di UTBK ya. Ini salah satu tipe soal seperti ini. Untuk akibatnya itu tidak semua kalor sebentar ya. Tidak semua kalor yang masuk ke dalam suatu sistem dipergunakan untuk melakukan kerja. Sebab mesin Carnot merupakan mesin yang dalam satu siklus menggunakan dua proses adiabatis dan proses isotermis. Nah, jadi simpel ya kalau mau jawabnya ya. Kalau kita perhatikan ya, ini diagram mesin Carnot ya. Buat kalian yang belum tahu mesin Carnot ya, kalian bisa buka-buka lagi buku waktu SMA ya. Mesin Carnot ya itu ada di biasanya ada di kelas 11 kalau nggak salah ya.
Jadi intinya mesin Carnot ini mesin Carnot atau mesin Carnot ini yang berfungsi untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik ya. Misalkan contohnya tuh kayak kalau misalkan eh, kalau motor ya, motor itu kan ada mesinnya ya, mesinnya itu kan mengubah energi pembakaran bensinnya itu menjadi energi mekanik, energi gerak gitu kan. Nah, ini salah satu tipe mesin Carnot nih, ya. Jadi nggak usah jauh-jauh gitu. Contohnya ya itu. Atau genset, genset enggak ya, genset energi listrik. Atau ya pokoknya mesin gitu, mesin-mesin motor, mesin mobil ya. Itu kayak gini nih. Nah, mesin Carnot ini apakah merupakan mesin yang dalam satu siklus menggunakan dua proses adiabatis dan isotermis? Kita lihat dalam diagramnya gitu. Ini diagramnya bisa cari aja ya, diagram mesin Carnot ya. Ini ada pada pelajaran kelas 12 ya. Enggak, kelas 11 ya. Easy lah ini. Kalau kalian baca-baca lagi, kalian ingat ya. Bahwa dari A ke B ini terjadi proses isotermis ya, di mana suhunya tuh nggak berubah gitu. Dari suhunya tuh nggak berubah ya. Nah, Q1 ini melakukan perpindahan panas ya, mengeluarkan panas ke arah bawah, terus berubah jadi energi mekanik untuk Q1 ini ya. Tapi ternyata ada Q2 atau energi yang keluar dari mesin Carnot, energi panas yang keluar dari mesin Carnot, sehingga Q1 ini harus dikurangi Q2 agar semuanya bisa bergerak. Nah, eh, untuk dari titik A ke B, itu terjadi proses isotermis atau suhunya tidak berubah. Nah, dari B ke C itu terjadi proses adiabatis di mana tidak ada perpindahan energi gitu. Ya. Proses adiabatis itu eh, nggak ada terjadi perpindahan panas antara sistem dan lingkungan ya. Jadi tetap gitu. Nah, dari C ke D itu terjadi lagi proses isotermis di mana suhunya aja yang nggak berubah gitu. Nah, kemudian naik lagi dari D ke A terjadi lagi proses adiabatis. Jadi ternyata ini membentuk siklus gitu. Dalam satu siklus itu terjadi proses isotermis sama adiabatis. Jadi berarti benar dong. Berarti benar bahwa mesin Carnot ini merupakan mesin dalam satu siklus menggunakan dua proses adiabatis dan isotermis ya benar ini. Nah, kalau kita lihat lagi besarnya usaha ya. Usaha itu eh, energi yang dipakai gitu, energi yang dipakai buat bergerak ya. W sama dengan Q1 kurang Q2 ya. Q1 ini energi total yang dihasilkan ya oleh panas. Q2 ini energi yang keluar ke lingkungan ya. Karena kalau misalkan kita membakar sesuatu ya, membakar dalam suatu mesin ya, itu kan motor kita jadi panas tuh kan. Nah, panas yang dikeluarkan itu merupakan panas yang mengurangi Q1 ini ya. Jadi nggak 100% dari energi panas ini dikonversikan menjadi energi mekanik ya. Karena ada juga yang dibuang ke lingkungan gitu. Nah, berarti benar dong bahwa tidak semua kalori yang masuk ke dalam suatu sistem dipergunakan untuk melakukan kerja. Ini benar karena ada beberapa yang keluar ya. Hukum termodinamika kedua, termodinamika second law, bahwa energi itu cenderung buat eh, menyebar gitu. Ya, nggak bisa mengkonten energi gitu. Bahkan termos yang paling baik sekalipun itu nggak bisa mengkonten energi secara efisien gitu. Ya, jadi benar nih, penyataannya benar. Tapi apakah mereka punya hubungan sebab akibat? Kita pakai gini aja. Tidak semua kalori yang masuk ke dalam suatu sistem digunakan untuk melakukan kerja. Nah, kalau misalkan ini kemungkinan sebabnya yang terjadi adalah ya tadi hukum termodinamika kedua ya, bahwa energi itu selalu menyebar gitu. Sebabnya mungkin kalau misalkan yang ini ya. Tapi ternyata sebab yang ditulis di sini yang nggak ada gitu. Yang malah kayak pernyataan ya. Mesin Carnot merupakan mesin yang dalam satu siklus menggunakan dua sedia bat. Ini pernyataan ini, ya. Ini keduanya sebenarnya pernyataan, ya. Nggak ada hubungan sebab akibat. Itu jawabannya adalah B. Simple ya, easy ya, easy.